Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran biologi dasar. Kali ini kita akan membahas tentang anatomi dan fisiologi hewan. Khususnya ini untuk hewan vertebrata ya. Nah, hewan vertebrata itu secara khusus memiliki beberapa ciri karena dia merupakan hewan bertulang belakang yang termasuk tingkat tinggi ya. Jadi ciri khususnya ialah tubuh dibungkus oleh epidermis dan dermis dengan banyak kelenjar. Kemudian sistem pencernaannya memanjang dari sebelah ventral rongga mulut hingga anus atau kloaka. Sistem sirkulasinya terdiri atas jantung dan pembuluh darah, vena, arteri. Lalu sistem pernapasan vertebrata ini biasanya menggunakan insang dan paru-paru. Adapun sistem pengeluarannya terdiri atas ginjal. Hewan ini juga memiliki sistem saraf, kemudian juga sistem endokrin. Kita bahas kelas pertama pada hewan vertebrata yaitu Pisces. Bisa dilihat contohnya ya, ini adalah gambar ikan. Jadi kalau dibedah seperti itu akan nampak bagian-bagian anatomi dari tubuh ikan. Bisa dilihat di gambar ada bagian-bagiannya. Nah, kemudian ikan itu secara fisiologi dia memiliki beberapa sistem. Yang pertama adalah sistem pernapasan dengan insang 4 pasang. Kemudian sistem pencernaannya terdiri atas saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Lalu sistem ekskresinya, jenis Pisces itu memiliki sepasang ginjal berwarna kemerahan. Sistem sirkulasi atau peredaran darahnya ada jantung. Lalu sistem reproduksinya merupakan reproduksi eksternal. Yang kedua adalah amfibi. Contohnya bisa dilihat di gambar. Ini adalah struktur anatomi dari tubuh katak ya. Nah, katak ini atau amfibi itu tergolong dalam Poikilotherium. Ada beberapa cirinya dari amfibi. Yang pertama adalah kulit berlendir, kemudian kulit tersusun atas dermis dan epidermis. Warna kulit juga bermacam-macam. Nah, adapun fisiologinya, sistem pencernaannya terdiri atas traktus digestivus atau saluran pencernaan dan glandula digestoria atau kelenjar pencernaan. Untuk traktus digestivus ini terdiri atas capum oris, paring, kemudian ada esophagus, ada ventriculus, ada intestinum dan kloaka. Adapun glandula digestorianya terdiri atas hepar atau hati, vesika pelea atau kantung empedu dan pankreas. Berikutnya untuk sistem pernafasan, amfibi yang dicontohkan oleh salah satu contoh ininya adalah katak ya. Katak dewasa itu dengan pulmo dan bronkus, adapun katak muda dia melakukan pernapasan dengan kulit, permukaan kulitnya ya. Untuk sistem saraf terdiri atas sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusatnya terdiri atas encephalon dan medula spinalis, adapun saraf tepinya terdiri atas nervi craniales dan nervi spinales. Untuk sistem peredaran darah ada jantung dan pembuluh darah. Jantung atau core ya, pembuluh darahnya ada arteri dan vena. Berikutnya adalah kelas reptil. Nah, ini contoh dari reptil. Untuk reptil dia punya sistem pencernaan yang terdiri atas mulut, paring, esophagus, lambung, usus halus, usus besar, anus ya, kloaka. Kemudian untuk peredaran darah, peredaran darahnya tertutup. Jantungnya terdiri atas 2 atrium dan 2 ventrikel. Tapi sekat di antara kedua bilik itu belum sempurna ya. Kemudian untuk sistem ekskresi, reptil mempunyai sepasang ginjal pipih, ada ureter dan bermuara pada kloaka.
Untuk sistem reproduksinya, reptil itu reproduksinya fertilisasi internal dengan alat kopulasi berupa hemipenis yang dapat ditonjolkan keluar. Demikian untuk reptil. Berikutnya adalah aves. Aves ini ada banyak ya contohnya, yang ada di layar itu bisa dilihat. Ini adalah contoh spesies dari kelas aves, yaitu ayam. Ada anatominya di sana. Nah, sistem pencernaannya dia terdiri atas mulut, kerongkongan, tembolok, lambung kelenjar, lambung otot, usus halus, usus besar, dan kloaka. Berikutnya untuk sistem pernafasannya, pada aves itu melalui paru-paru dan berhubungan dengan kantong-kantong hawa. Lanjut ke sistem peredaran darah. Peredaran darahnya tertutup dan ganda. Kemudian sistem ekskresinya memiliki ginjalnya dengan tipe metanephros, jadi dia tidak memiliki kandung kemih ya, metanephros. Berikutnya adalah sistem reproduksi. Dia reproduksinya adalah fertilisasi internal. Oke, next kita bahas yang kelas terakhir untuk vertebrata, yaitu kelas mamalia. Bisa dilihat di layar, ini adalah salah satu contoh spesies dari mamalia. Ada yang bisa menebak ini hewan apa? Nah, ini sudah lengkap dengan struktur anatominya ya. Adapun untuk fisiologi, mamalia ini terdiri atas sistem saraf. Sistem saraf pada mamalia secara umum memiliki tingkat perkembangan yang lebih tinggi dibanding kelas lainnya. Lalu untuk sistem peredaran darah, memiliki jantung dengan 4 ruang. Jantung ini sudah memiliki 4 ruangnya, itu sudah sempurna sekatnya. Nah, peredaran darahnya ini merupakan sistem peredaran ganda dan tertutup. Berikutnya untuk pencernaan, mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Adapun untuk sistem pernapasan menggunakan paru-paru ya pada mamalia ini. Baik, demikian untuk anatomi dan sekilas ya tentang fisiologi dari hewan vertebrata. Kita lanjutkan untuk sesi diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.